Sejak kelas 6, saya dan sahabat saya, Jake, tak terpisahkan, seperti saudara. Rumah saya penuh konflik. Orang tua saya selalu bertengkar dan bercerai saat saya berusia 14 tahun. Keluarga Jake jadi tempat perlindungan saya. Pak dan Ibu Johnson memperlakukan saya seperti anak sendiri. Ibu Johnson memastikan saya makan malam, dan Pak Johnson mengajari saya keterampilan seperti mengganti oli mobil. Adik Jake, Ellie, 3 tahun lebih muda, selalu ada di sekitar, tapi hanya sebagai adik kecil yang menyebalkan. Dia sering mengintip saat kami main game, membawa camilan tak diminta, atau berlama-lama di kamar Jake dengan alasan sepele. Jake menyuruhnya pergi, dan saya hanya tersenyum canggung, merasa kasihan tapi tak ingin melawan Jake. Saya kadang melihatnya membaca sendirian di halaman belakang atau bermain piano saat dia pikir tak ada yang dengar. Tapi bagiku, dia tetap adik Jake, tak lebih. Setelah lulus SMA, saya dan Jake kuliah di universitas yang sama, jadi teman sekamar di tahun kedua, tapi kunjungan ke keluarga Jake makin jarang, hanya saat libur. Jake bilang Ellie dapat beasiswa ke universitas di California untuk program premed, tapi saya tak terlalu memikirkannya. Sekarang, saya masih lajang, dengan deretan kencan Tinder gagal dan hubungan singkat yang tak pernah pas. Jake sudah bertunangan dengan pacar kuliahnya, Sarah, dan kami tetap dekat. Jake mengundang saya ke BBQ keluarga, memaksa saya datang meski saya beralasan kerja. Saya datang membawa bir dan keripik, disambut pelukan Ibu Johnson dan Pak Johnson yang sedang memanggang. Di halaman belakang, saya melihat wanita menawan, tinggi, atletis, rambut gelap tergerai, berbincang dengan Ibu Johnson. Ternyata itu Ellie, bukan lagi anak kecil canggung, melainkan wanita dewasa yang anggun dalam gaun sederhana. Mata kami bertemu, dan dia mendekat, berkata, "Hai, lama tak jumpa." Suaranya dewasa, membuat saya terpana. Saya bilang, "Kamu, beda," dan langsung menyesal. Dia tertawa, dan kami mengobrol sambil makan burger. Ellie kembali ke kota, selesai kuliah kedokteran lebih cepat, kini bekerja sebagai asisten dokter spesialis anak-anak. Dia mengingat masa kecil kami berbeda, katanya, kebaikan kecil saya, seperti memberi kue ekstra atau membiarkannya main game, sangat berarti baginya. Sentuhan di lengan saya dan komentar tentang perubahan saya membuat saya penasaran, meski tatapan Jake membuat saya waspada. Saat acara selesai, kami mencuci piring bersama, tangan kami bersentuhan di air sabun, penuh ketegangan. Pak Johnson melirik tapi tak berkata apa-apa. Sebelum pulang, Ellie minta nomor telepon saya, nadanya lebih dari sekadar ramah. Besoknya, dia mengajak minum kopi. Saya gugup, memilih baju dengan cemas, dan tiba lebih awal. Ellie tampak memput, dan obrolan kami mengalir. Dia bertanya tentang hidup dan status hubungan saya, niatnya jelas. Saat jalan-jalan, dia menunjuk toko buku yang pernah kami kunjungi saat dia 14 tahun, kenangan yang saya hampir lupa. Lalu, dia mengaku naksir saya sejak SMA, semua tingkahnya dulu adalah cara mendekat. Terkejut, saya menyadari maksudnya. Dia mendekat dan mencium saya di trotoar, membuat saya linglung. Saya membalas ciumannya tapi khawatir tentang Jake. Ellie bilang dia sudah dewasa, tapi saya bersikeras bicara dengan Jake. Di bar, saya ceritakan ciuman itu pada Jake, siap menghadapi konflik. Tapi Jake tertawa, bilang dia dan keluarga tahu Ellie naksir saya sejak kecil. BBQ itu ide Ellie, dan Jake hanya minta saya tak menyakitinya. Lega, saya mengirim pesan ke Ellie, yang membalas dengan ceria, mengajak makan malam. 6 bulan kemudian, kami pacaran, tak terpisahkan. Saya belajar banyak tentangnya, bagaimana dia bersenandung saat memasak, semangatnya untuk pasien, dan keterikatannya pada boneka kura-kura yang saya menangkannya saat dia 12 tahun. Jake pura-pura jijik tapi mendukung, dan orang tuanya senang, dengan Ibu Johnson menunjukkan foto-foto lama dan Pak Johnson menyinggung rencana masa depan. Di ulang tahun Ellie, saat dia meniup lilin, saya sadar saya jatuh cinta. Pak Johnson bilang mereka selalu berharap saya bersama Ellie, bahkan menyebut cincin keluarga di brankas mereka. Saya takjub, adik kecil yang menyebalkan kini jadi orang terpenting dalam hidup saya, cinta yang selalu ada di depan mata. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share.